Di dalam metabolisme itu terdapat 3 bagian ya, di mana yang pertama terdapat enzim, kemudian katabolisme dan anabolisme. Di mana enzim terdapat pada struktur enzim, ciri-ciri enzim, penamaan enzim, cara kerja enzim, dan inhibitor. Nah, kemudian selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme terdapat 3 bagian, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat. Di dalam karbohidrat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama respirasi aerobik, respirasi anaerobik, dan fermentasi. Yang ketiga yaitu anabolisme, di mana anabolisme terdapat 3 bagian, yaitu lemak, protein, karbohidrat. Ya, di mana karbohidrat pada anabolisme di sini yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama fotosintesis, yang kedua siklus Calvin, dan yang ketiga kemosintesis. Kemudian apa sih yang dimaksud metabolisme itu sendiri? Nah, metabolisme secara harfiah itu mempunyai arti perubahan ya. Jadi secara sederhana, metabolisme adalah penggunaan makanan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Untuk lebih mudah dalam memahami metabolisme, harus mengerti panduan di bawah ini. Ya, yang pertama yaitu semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel melibatkan enzim. Kemudian yang kedua, reaksi tersebut melibatkan perubahan senyawa dalam suatu lintasan. Nah, lintasan tersebut adalah yang pertama, lintasan luar atau lurus, yang kedua, lintasan siklik atau melingkar. Nah, yang selanjutnya yaitu pada skema 2. Perhatikan pada skema 2 ya. Lintasan linear ya pada A, B, C, D yang atas ya, dan lintasan siklik yaitu pada B, pada metabolisme setiap dibantu oleh enzim. Mohon maaf ya karena ibu memakai handphone jadi ibu tidak bisa menunjuk. Ya kalian nanti perhatikan aja ya. Kalau di Zoom itu harus memakai laptop itu. Kalau untuk tidak di PDF-kan. Kalau di handphone harus di PDF-kan dulu. Nah, selanjutnya enzim. Nah, di mana enzim merupakan protein yang tersusun atas asam amino yang berukuran lebih besar garis substratnya, yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme dalam tubuh. Tetapi enzim tidak ikut bereaksi. Nah, contoh reaksi yang diatur oleh enzim itu apa sih? Nah, sebagai berikut yaitu substrat yang dimaksud dengan maltosa dan enzim itu sendiri yaitu maltase, dan yang ketiga yaitu 2-glukosa sebagai produk ya. Nah, yang pertama pada struktur enzim. Terdapat pada holoenzim adalah enzim yang sudah lengkap dan tersusun dari 2 bagian, yaitu pada bagian protein dimaksud dengan apoenzim. Nah, bagian protein sendiri yang bersifat labil. Kemudian yang kedua yaitu bagian yang bukan protein atau gugus prostetik, di mana gugus prostetik adalah gugusan aktif yang bukan bagian dari protein. Yang kedua yaitu K-faktor ya. K-faktor di mana adalah gugus prostetik yang berasal dari molekul anorganik. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri enzim. Yang pertama yaitu terdapat biokatalisator. Yang dimaksud biokatalisator yaitu enzim yang hanya dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu protein. Protein itu apa? Nah, sifat enzim sama dengan protein yang dapat rusak pada suhu tinggi dan terpengaruhi oleh enzim. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri enzim. Bekerja secara khusus. Yang dimaksud bekerja secara khusus apa? Enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Dan yang keempat yaitu dapat digunakan berulang kali. Ya. Karena enzim tidak berubah saat reaksi jadi satu molekul, enzim dapat bekerja berulang kali selama enzimnya tidak rusak. Dan yang kelima yaitu rusak oleh panas. Yang dimaksud rusak oleh panas itu apa sih? Nah, karena enzim sama dengan protein, maka enzim rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Dan yang keenam yaitu tidak ikut bereaksi, ya, di mana enzim diperlukan sebagai percepatan reaksi, ya, namun molekul enzim tidak ikut bereaksi. Nah, kemudian yang ketujuh bereaksi dapat balik.
Nah, enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan juga bisa menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa semula. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu kerja enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa aja sih yang mempengaruhi enzim? Nah, yang pertama terdapat suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Di mana pada suhu, enzim dapat bekerja optimal pada suhu 30 derajat Celcius dan rusak pada suhu tinggi ya, yang melebihi 50 derajat Celcius. Nah, kemudian pH. pH itu apa sih? Nah, pada pH enzim bekerja optimal pada pH tertentu. Kemudian yang ke C yaitu inhibitor atau zat penghambat. Beberapa zat menjadi inhibitor, hasil akhir yang menumpuk bisa menjadi inhibitor. Dan yang ke D yaitu aktivator, zat yang membuat kerja enzim lebih giat. Nah, pada gambar 2 yaitu terdapat enzim bekerja dapat balik. Ya, di mana enzim ya bisa dilihat ya pada enzim, kemudian tanda panah itu yang dimaksud dengan sisi aktif enzim. Kemudian selanjutnya pada substrat zat A. Nah, kemudian selanjutnya yaitu komponen kompleks enzim substrat, di mana enzim dan sisi aktif yaitu saling bergabungan atau saling bersamaan ya, saling melengkapi seperti pada nanti ya pada produk teori gembok. Ada teori gembok enzim dan introduk enzim. Nah, pada kofaktor adalah gugus protestik yang berasal dari molekul anorganik. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri enzim. Ya, terdapat biokatalisator, protein, bekerja secara khusus, dapat digunakan berulang kali dan rusak oleh panas ya, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian yaitu cara kerja enzim. Gitu ya. Kemudian selanjutnya itu pada cara kerja enzim ya, di mana teori gembok anak kunci ya atau log K. Yang belum bergabung, tolong perhatikan ya yang baru bergabung. Selanjutnya yaitu pada cara kerja enzim teori gembok anak kunci. Teori ini menjelaskan bahwa setiap enzim memiliki bentuk ruang yang hanya sesuai dengan satu jenis substratnya saja. Ya, maksudnya apa? Nah, perhatikan dengan gambar 2.3 ya, kerja enzim secara gembok atau anak kunci. Ya, bisa disebut dengan log and K. Ya, di mana substrat dan enzim itu saling bersamaan ya, saling tersusun. Nah, enzim mengikuti, lihat ya, di sini ada sisi aktif enzim ya. Ibu tidak bisa menunjuk, tolong perhatikan aja. Di mana ini terdapat substrat dan enzim ya, di mana pada teori log and K yaitu bersifat spesifik ya, spesifik. Dengar ya suara Ibu ya. Ya. Terdapat spesifik atau fleksibel ya, yang di mana substrat itu sama dengan enzim ya pada tempatnya. Kemudian selanjutnya yaitu berbentuk kompleks enzim substrat ya, dan pada akhir senyawa baru. Jadi menyatu ya, seperti kunci ya, gembok dan kuncinya ya. Jika si gembok itu sama dengan kuncinya akan masuk ya, maksudnya akan kompleks gitu, akan mengikat si gembok tersebut ya. Begitupun teori enzim ya, bisa diibaratkan ya. Jadi enzim dan substrat itu saling mengikat ya, mengikat kompleks substrat enzim tersebut. Paham ya? Ada yang masih belum paham? Jadi untuk enzim dan substrat perhatikan ya. Nah, untuk enzim itu sama sisi aktifnya dengan substrat ya, seperti kita contohkan seperti kunci gembok ya. Kalian tahu kan ya gembok kunci? Nah, jika gemboknya dan kuncinya tidak sama, maka kunci tersebut tidak akan masuk ya ke dalam gembok tersebut. Nah, diibaratkan seperti itu. Nah, kemudian enzim tersebut sama, di mana sisi aktif enzim akan sama dengan substratnya. Seperti itu. Jadi akan mengikat kompleks enzim substrat tersebut. Paham ya? Halo?
Masih ada yang kurang jelas? Halo? Nah, Ibu ulangi lagi ya untuk cara kerja enzim. Mungkin yang di atas kalian bisa baca ya yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Nah, pada cara kerja enzim terdapat dua teori ya, di mana teori gembok yang pertama teori gembok anak kunci. Nah, teori gembok anak kunci ini menjelaskan bahwa setiap enzim memiliki bentuk ruang yang hanya sesuai dengan satu jenis substratnya saja. Maksud dari teori gembok kunci ini apa? Nah, perhatikan yang di enzim dan substrat ya. Sisi aktif enzim dan substrat. Nah, di mana enzim sama bentuknya dengan substrat. Ya, sehingga harus sama ya, sehingga mengikat kompleks enzim substrat tersebut ya. Jadi hanya satu jenis substrat saja gitu. Seperti layaknya kunci gembok ya. Jika kunci gembok tidak sepasang dengan kuncinya, itu tidak akan menyatu ya, tidak akan mengikat gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teori induced fit. Nah, teori ini menjelaskan bahwa setiap reaksi enzim dipengaruhi oleh reduksi yang mengakibatkan sisi aktif enzim yang semula tidak cocok menjadi cocok. Maksudnya apa? Perhatikan ya di bawah nih yang kedua nih, gambar 2.4, kerja enzim secara induced fit. Nah, di mana pada enzim tidak sama dengan substratnya, tetapi sedikit demi sedikit mengikuti substrat tersebut. Nah, karena sisi aktif ini berubah karena terinduksi substrat menjadi produk. Nah, jadi produk tersebut dilepaskan dan kemudian sisi aktif berubah kembali. Seperti itu. Ya. Jadi fleksibel ya. Jadi enzim mengikuti substratnya ya. Tuh. Sampai cara kerja enzim ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu inhibitor. Nah, pada inhibitor sendiri adalah zat penghambat kerja enzim, di mana inhibitor reversibel yaitu zat penghambat yang tidak berkaitan secara kuat dengan enzim. Ya. Nah, kemudian terbagi menjadi dua jenis yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Di mana inhibitor kompetitif yaitu zat penghambat kerja enzim dengan cara menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Ya. Kemudian inhibitor non-kompetitif yaitu senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat yang berkaitan dengan sisi selain sisi aktif enzim sehingga mengakibatkan perubahan bentuk enzim dan tidak sesuai lagi dengan substratnya. Yang kedua yaitu inhibitor irreversible. Apa yang dimaksud inhibitor irreversible? Penghambat yang berkaitan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat dilepas. Ya, perhatikan pada 2.5 ya, penghambat enzim. Nah, di mana penghambat enzim inhibitor non kompetitif bisa dilihat ya, ini enzim yang berbentuk enzim yang putih. Kemudian sisi aktif substrat ya. Nah, pada sisi aktif enzim ini secara non kompetitif ya. Nah, awal mulanya substrat sesuai dengan sisi aktif enzim. Ya, kemudian mengakibatkan perubahan bentuk enzim dan tidak sesuai lagi dengan substratnya, jadi dilepas. Tuh. Dilepaskan substrat dan enzimnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada penghambatan non kompetitif. Ya, di mana ya. Ya ini ya yang bawah ya, Nak. Nah, kalau misalnya yang atas yaitu kompetitif ya atau irreversible. Ya, yang atas nih reversible. Yang kedua ini penghambat non kompetitif yang dimaksud dengan irreversible. Ya. Nah, pada inhibitor reversible yang atas ini zat penghambat yang tidak berkaitan secara kuat dengan enzim. Jadi untuk zat sisi aktif dan enzim tersebut itu tidak sama, tidak sesuai, ya sehingga
Zat penghambat ini menghambat kerja enzim dengan cara menempati sisi aktif enzim sehingga substratnya tidak dapat masuk, jadi tidak sesuai substratnya gitu dengan sisi aktif enzimnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penghambat non kompetitif atau yang dimaksud dengan irreversible. Nah, di mana senyawa kimia tidak mirip dengan substrat yang berkaitan dengan sisi selain sisi aktif enzim. Ya. Kemudian sisi aktif itu berubah dan dilepaskan gitu sehingga mengakibatkan perubahan bentuk enzim dan tidak sesuai lagi dengan substratnya. Jadi perlahan-lahan sisi aktif tersebut berubah sedikit demi sedikit melepaskan enzim tersebut itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cara kerja enzim dan inhibitor non kompetitif dan kompetitif. Yang baru bergabung, mungkin yang sebelumnya bisa dibaca ya, karena Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai cara kerja enzim, teori gembok kunci, dan teori induced fit. Coba, ada yang ditanyakan mengenai cara kerja enzim ini, gembok kunci, dan induced fit? Ada yang masih belum paham? Yang baru bergabung, ada yang belum paham mengenai cara kerja enzim, teori gembok kunci, dan induced fit? Coba Ibu minta tolong jelaskan sekali lagi ya. Mungkin ada yang sudah sedikit paham ya. Coba untuk Nadia, coba bisa dijelaskan ulang mengenai teori gembok kunci itu apa sih? Teori gembok kunci dulu. Maksudnya apa? Halo? Ada yang ingin menjelaskan lagi? Halo? Coba untuk Nadia. Coba Ibu minta jelaskan mengenai cara kerja enzim gembok kunci. Sedikit aja yang kamu pahami tadi, yang sudah Ibu jelaskan. Biar teman-temannya tahu gitu. Yang bisa jawab, Ibu beri nilai ya. Ibu beri nilai tambahan, beri poin. Ya. Jam 8. Ya. Soalnya aku itu berobat dulu, Bu. Dari Bekasi soalnya. Ya, ayo. Ya, ayo. Halo, coba ada yang bantu menjelaskan lagi nggak? Cara kerja enzim gembok kunci aja. Masih belum paham ya? Udah paham belum? Ya. Udah paham apa masih bingung? Halo. Coba dong suaranya. Ibu minta suaranya, ini masih bingung, mengerti atau masih bingung? Masih paham? Udah paham? Yang mana masih bingungnya? Untuk teori gembok kunci dan induced fit. Nah, yang mana? Uh-huh. Ya, masih paham? Masih bingung nggak? Bingung ya? Nah, ini yang dimaksud dengan teori gembok kunci itu, teori menjelaskan bahwa setiap enzim memiliki bentuk ruang yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat. Misalnya, pada enzim, lihat ya, enzim teori kunci-kunci nih, yang 2.3. Nah, enzim dan substrat itu sama bentuknya gitu, jadi sejenis. Tuh, jadi sisi aktif enzim nih, yang di bawah itu sama dengan yang atas nih, yang sisi aktif substrat. Ya, jadi sehingga memiliki sifat yang kompleks ya atau fleksibel. Itu jadi kalau misalnya ya, si gembok nih, kita punya gembok kunci rumah ya, misal. Terus ada kuncinya kan. Nah, si kunci itu misalnya kalau tidak masuk ke dalam gembok tersebut tidak akan sama gitu, tidak akan menyatu gitu, tidak akan mengikat gitu ya, tidak akan mengikat kunci tersebut. Nah, begitupun cara kerja enzim kunci gembok ini. Ya, dimana jika enzim dan substrat itu sama jenisnya gitu. Jadi menyatu dan mengikat kompleks enzim substrat tersebut. Paham ya? Paham nggak?
perhatikan nih yang di bawah ini kan enzim, ya enzim nih. Kemudian substrat. Nah jadi enzim itu sejenis dengan substratnya yang di atas gitu. Jadi mengikat si kompleks enzim substrat tersebut gitu. Jadi seimbang sama gitu. Jadi tidak non fleksibel. Jadi fleksibel berbentuknya fleksibel ya. Jadi kompleks enzim substrat itu mengikat si substrat tersebut gitu. Paham nggak? Coba Ibu minta jelasin coba untuk Wulan. Halo? Ya, coba untuk Wulan masih bingung nggak? Untuk cara kerja enzim, nih bisa dilihat ya yang di bawah itu enzim, kemudian yang di atas ini substrat. Ya, di mana sisi aktif enzim itu sesuai dan sejenis dengan atasnya, dengan tempatnya gitu, dengan tempat si substratnya tersebut gitu, sehingga mengikat kompleks enzim substrat. Nah, kemudian menjadi produk akhir. Nah, menjadi senyawa baru. Jadi mengikat, menempel gitu, menyatu gitu. Kalau kerja enzim gembok kunci itu seperti kunci rumah dan si kunci gemboknya tersebut menyatu gitu. Nah, paham ya untuk teori gembok kunci? Paham ya, Wulan? Ya, yang lain paham? Yang lain mana nih suaranya yang tadi Nadia? Paham nggak? Ya sih, paham? Kurang jelas? Paham ya? Ya. Nah, sekali lagi ya. Nah, untuk kerja enzim secara indukatif, apa yang dimaksud kerja indukatif? Nah, teori ini menjelaskan bahwa setiap reaksi enzim dipengaruhi oleh reduksi yang mengakibatkan sisi aktif yang semula tidak cocok menjadi cocok. Bagaimana maksudnya? Nah, perhatikan ya. Di sini yang dimaksud sisi aktif enzim ya yang bawah dan substrat itu yang atas. Nah, di mana sisi aktif enzim dan substrat itu tidak sejenis, tetapi enzim tersebut itu akan mengikuti si substrat tersebut ya sedikit demi sedikit. Nah, karena sisi aktif berubah karena terinduksinya si substrat tersebut. Kemudian menghasilkan produk dan produk tersebut dilepaskan. Nah, kemudian sisi aktif berubah kembali jadi fleksibel gitu. Jadi mengikuti arah si substrat gitu. Paham ya? Yang lain? Ulan ya sih, Nadia, yang lain paham? Ya, ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, sampai inhibitor kerja enzim dulu. Nanti dilanjutkan lagi untuk katabolisme dan anabolisme selanjutnya ya untuk pembelajaran biologi minggu depan ya. Jangan lupa ini yang belum mengerjakan melakukan percobaan itu dikumpulkan ya sebelum minggu depan. Karena minggu depan kita materi baru ya untuk metabolisme sel. Seperti itu. Paham ya? Ya. Kalau misalnya masih ada kesulitan atau gimana nanti bisa hubungi Ibu gitu. Untuk Ahmad Suja udah bisa? Halo. Untuk Ahmad Suja mana suaranya? Ya, kalau misalnya boleh, kan kata Ibu juga boleh tanaman lain. Kalau misalnya kayak kacang, ya, untuk kacang tanah ya, Ahmad Suja gimana? Udah numbuh? Halo, coba suaranya. Nggak ada sinyal ya? Halo, kok suaranya gersek-gersek. Halo, ya gimana Ahmad Suja? Iya, iya. Tanaman apa? Pada tanaman kacang hijau semua? Apa gimana? Apa ada yang lain gitu? Maksudnya ada yang kayak Iki sini Iki bentar. Ya kayak ada yang kacang misalnya kacang hijau sama jagung gitu. Sunda ya? Sini sini dulu. Yang kemarin kerjain tuh. Heeh. Oh, belum ya? Kerjain. Mana? Emang nggak ada?
Udah ada ibu masukin. Iya, bentar dulu ya. Ya, terus ya udah ntar di situ dulu. Nah, sini dulu. Ya, gimana ini masih masih ini masih ada hambatan untuk percobaannya? Untuk tadi untuk Risma kenapa? Halo. Iya, untuk Risma kenapa tadi? Oh, diulang lagi, tapi sekarang belum numbuh itu atau gimana? Nah, aturan yang kemarin meskipun kan kalian tapi udah numbuh yang kemarin, yang sebelumnya. Halo, yang sebelumnya udah numbuh belum? Udah, tapi diulang lagi gitu. Nah, aturan nggak apa-apa gitu, maksudnya meskipun dia si kacang apa kacang itu ya hijau ya, kacang hijau tersebut tidak tinggi banget juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada pertumbuhan dari si batang tersebut gitu. Jadi kita tuh kan memperbandingkan gitu. Kita bukannya apa sampai tinggi tinggi banget nggak juga gitu. Jadi kan asal tumbuhnya sama atau enggak nih di tempat yang terang dan gelap, kecuali emang kayak bantet atau gimana kan itu bisa jadi misalnya kayak Ahmad Suja ya di mana ya Ahmad Suja di kacang panjang kacang tanah itu kan tidak bukan tidak ya itu tuh jadi cuma prosesnya lama karena kenapa karena kan pada kacang tanah itu tidak selalu dapat tumbuh di tempat yang kapat gitu tempat yang lembab. Nah sedangkan kalau kacang tanah itu boleh kata ibu boleh di tanah gitu biasanya boleh ditanamin di tanah gitu tidak harus di kapas kecuali kacang hijau seperti benih-benih kecil lainnya gitu jadi itu sebenarnya jadi cuma lama gitu lama prosesnya karena kan tidak semua media tanam dapat ditumbuhi oleh benih-benih yang besar gitu. Jadi kan mempengaruhi si nutrisi benih tersebut, benih kacang tanah tersebut gitu. Ya untuk Ahmad saja. Jadi itu sebenarnya tumbuh plumulanya, cuma agak lambat karena pengaruh dari nutrisinya, nutrisi dari penanaman media tanam tersebut gitu. Jadi kan katanya pun tidak harus di media tanam kapas ya gitu. Jadi boleh di tanah boleh gitu boleh di misalnya langsung dipupuk ini boleh gitu kan jadi tidak harus gitu kecuali memang kalau kacang hijau kacang kedelai itu memang bisa gitu karena itu nutrisinya tinggi baik gitu kalau untuk benih yang kecil-kecil gitu jadi ya halo ya iya kalau misalnya kacang hijau kacang kedelai itu toge kecuali jagung ya dan kacang tanah itu bukan. Jadi kalau kacang tanah itu bisa di media tanam kapas, cuma tidak semua gitu, tidak semua di iniin, di apa dibibitkan di kapas itu tumbuh dengan baik tidak karena pengaruh dengan nutrisi faktor yang mempengaruhi. Gitu. Paham ya? Jadi tidak harus mengulang tunggu gede enggak kok. Gitu. Jadi setidaknya ada perbedaan perbandingan gitu ya. Untuk Risma berarti nanti tapi ada nggak tanaman yang sebelumnya? Ada. Halo Risma. Masih ada. Ya udah jangan ngulang lagi. Udah aja itu. Ya udah aja itu aja gitu. Maksudnya jangan diulang lagi gitu. Udah cukup kita membandingkan gitu. Misalnya, oh yang di tempat terang nih lebih tinggi nih, tapi bukan bantet tapi kurus gitu. Maksudnya tidak gemuk gitu, tidak apa ya? Kalau itunya tidak sehat gitu, bukan tidak sehat. Beda ya tinggi kurus sama tinggi gemuk, beda ya. Tuh. Ya jadi tidak harus diulang juga tidak apa-apa yang penting udah diperbandingkan dan lihat faktornya tuh apa aja yang pengaruhinya bisa dari faktor nutrisi dari faktor air misalnya kita menembuhkan bibit kacang hijau itu kan kita direndam dulu ya baik kacang hijau kacang tanah gitu kan nah kemudian nanti si kapasnya tersebut juga di apa ya dalam kondisi lembab gitu jadi nggak banjir banget dikasih air sedikit lah gitu biar lembab tuh ya jangan diulang nggak apa-apa kok asalkan udah tumbuh aja gitu perbandingannya udah itu aja ya paham ya untuk yang lain nggak ada kebingungan kan ya nggak ada yang masih bingung ya
Sudah jelas ya untuk percobaan kemarin. Kalau yang udah, tolong dikumpulkan ya, karena akan segera Ibu rekap. Jika masih ada yang kesulitan, tolong hubungi Ibu aja, nggak apa-apa. Kalau kita di sini sama-sama belajar kok, nggak sok-sok pinter. Ibu nggak sok-sok pinter atau gimana, nggak. Gitu ya, paham ya? Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu katabolisme ya. Bisa silahkan live dari Meet dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.